Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Ayo kita cari tahu. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat ya. Nah, sekarang bacalah kembali teks yang berjudul Pergi ke Pulau dengan teliti. Lalu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, sekarang tuliskan isi cerita dari setiap paragraf ya. Pada paragraf pertama yaitu Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua yaitu perahu berisi penumpang yang beragam. Selanjutnya paragraf ketiga yaitu selama di perahu Paman menyapa penumpang. Kemudian paragraf keempat yaitu Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Selanjutnya paragraf kelima yaitu seperti apakah transportasi air di masa depan? Sobat Pintar, alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Lalu ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Nah, Sobat Pintar, berikut ini adalah alat transportasi dulu dan sekarang. Perhatikan baik-baik ya. Gambar ini adalah gambar sepeda zaman dulu. Nah, ini adalah sepeda zaman sekarang. Kita tarik garis seperti ini ya. Berikutnya yang kedua, ini adalah mobil pada zaman dahulu dan ini adalah mobil pada zaman sekarang. Maka kita tarik garis seperti ini ya.
Berikutnya ini adalah kereta pada zaman dulu, sedangkan ini kereta zaman sekarang. Maka kita tarik garis seperti ini. Berikutnya ini merupakan pesawat pada zaman dulu, dan ini adalah pesawat pada zaman sekarang. Kita tarik garis ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah perahu zaman dulu, dan ini merupakan kapal laut pada zaman sekarang. Maka kita tarik garis seperti ini. Wah, kalian hebat, sudah dapat membedakan alat transportasi dulu dan alat transportasi sekarang. Berikutnya, amati kembali teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Sekarang tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini ya. Keberagaman penumpang perahu. Yang pertama, penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Yang kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang keempat, penumpang perahu ada penduduk setempat, penduduk lokal, dan turis asing. Selanjutnya yang kelima, keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu ya. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya ya. Selanjutnya, amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Nah, mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Berikut ini adalah beberapa tindakan untuk menjaga keselamatan. Nah, kalian tuliskan ya alasannya. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya yaitu saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Kemudian tindakan yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya yaitu saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Tindakan ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya yaitu ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Tindakan selanjutnya, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya adalah semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Dan kemudian, tindakan yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya yaitu benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Nah, itulah beberapa tindakan menjaga keselamatan beserta dengan alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.